Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai filsafat. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Oke, mari kita explore. Epistemologi itu secara umum adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaedah, proses, dan batasan suatu pengetahuan sehingga membawa pada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Nah, gampangnya epistemologi itu ibarat sebuah perusahaan atau pabrik yang memproduksi barang-barang. Nah, barang yang diproduksi itu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum? Apakah sudah layak atau belum? Apakah sudah pantas atau belum? Nah, itu yang menilai bagian QC, quality control. Nah, epistemologi itu adalah QC-nya ilmu pengetahuan. Dia yang menentukan valid dan tidak validnya suatu pengetahuan. Secara bahasa, epistem itu artinya ya pengetahuan. Logi gampang-gampangnya ya logis. Jadi logos itu definisi harfiahnya lebih ke sistemasi secara rasional. Kajian tentang, pemahaman tentang itu logos. Semua ilmu yang sudah mapan itu biasanya ada logosnya, ada loginya. Misalnya sosiologi, biologi, teknologi, dan lain-lain itu ya. Jadi epistemologi itu salah satu cabang filsafat yang isinya adalah membahas tentang pengetahuan. Makanya epistemologi itu juga disebut dengan filsafat ilmu pengetahuan atau teori pengetahuan. Hidup kita itu sangat bergantung pada pengetahuan. Nah, isi di kepalamu itu cuma rangkaian konstruksi pengetahuan-pengetahuan. Bedanya orang pintar dan orang goblok itu tergantung seberapa banyak koleksi pengetahuannya. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki di kepalanya itu, maka dia semakin pintar. Nah, nyawanya filsafat itu pengetahuan. Berpikir itu kan kegiatan mencari korelasi, mencari hubungan antar data yang namanya pengetahuan. Maka dalam filsafat ada cabang yang namanya epistemologi. Problem-problem epistemologi yang dibahas pertama itu biasanya apakah manusia mampu mengetahui hakikat dan benar salahnya pengetahuan. Kamu tahu duit 100.000 itu lebih banyak daripada 50.000. Itu kira-kira caramu menguji apakah benar 100.000 itu lebih banyak dari 50.000 itu seperti apa? Kamu tahu pagi ini cuacanya dingin misalnya ya. Nah, cara membuktikannya gimana pengetahuanmu bahwa pagi ini dingin itu valid atau tidak? Itu juga dibahas dalam epistemologi. Lalu yang kedua tentang sifatnya pengetahuan. Apakah pengetahuanmu itu sama dengan sesuatu yang masih mungkin atau sesuatu yang sudah pasti? Kamu yakin nanti di surga itu ada banyak bidadari cantik yang siap menjadi istrimu? Itu sama apa tidak dengan pengetahuan? Atau keyakinan itu beda dengan pengetahuan? Itu ada di epistemologi. Lalu yang ketiga, dengan cara apa kita tahu? Karena sumber pengetahuan itu banyak ya. Ada otoritas. Otoritas itu ya siapapun atau apapun yang kamu percaya ya. Bisa orang tua, guru, kiai, buku, kitab, itu jenis otoritas. Ada sense of
perception, pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan melalui mata, pengetahuan melalui telinga, pengetahuan melalui hidung, dan lain-lain ya. Ada juga reason, reason itu akal. Ada juga intuition, intuisi, akumulasi pikiran bawah sadar yang muncul kembali secara tidak sengaja. Termasuk misalnya wangsit, wahyu, itu sejenis intuisi. Jadi kita harus memilih mana yang valid dan mana yang tidak, mana yang sesuai, mana yang tidak dengan konteks permasalahan kita. Karena terkadang dalam kondisi tertentu sesuatu itu valid, tapi dalam kondisi yang lain jadi tidak valid. Misalnya, pengetahuanmu tentang trading bisnis, tentang pasar modal, forex, itu valid, benar. Tapi dalam kondisi seperti saya, yang cuma pedagang kue, pedagang getuk, maka pengetahuan seperti itu jadi kurang valid. Tidak membantu, tidak sesuai dengan konteks saya, tidak menunjang untuk mengembangkan bisnis saya. Nah, kemudian yang keempat, apakah pengetahuan itu datang dari luar diri atau dari dalam diri? Itu juga dibahas dalam epistemologi. Karena ini ada perbedaan pendapat di kalangan filsuf awal ya, filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles. Itu ada beda pendapat. Aristoteles berpendapat bahwa pengetahuan itu datang dari luar diri. Pengetahuan itu datang dari realitas di luar diri kita, lalu masuk melalui pikiran. Jadi pikiran itu cuma alat. Sementara kalau Plato berpendapat pengetahuan itu datang dari dalam diri kita, yaitu dari pikiran. Sehingga berdasarkan konsepsinya terhadap realitas, epistemologi itu jadi ada dua, yaitu epistemological idealism yang porosnya Plato, ada epistemological realism, itu porosnya Aristoteles. Makanya ada filsuf, siapa namanya lupa, kalau nggak salah Bertrand Russell, itu berpendapat bahwa pemikiran filsafat itu dari awal sampai akhir itu sebenarnya cuma catatan kaki dari Plato dan Aristoteles. Dalam sejarahnya, filsafat yang berporos pada Plato itu berkembang di Eropa Timur, di Iskandaria, yang sekarang Istanbul, Turki. Lalu dilanjutkan oleh Plotinus, yang kemudian jadi aliran Neoplatonisme. Nah, ini pemikirannya itu cenderung mistik. Dan itu berkembang di dunia barat awal, di abad pertengahan sebelum modern. Sehingga peradaban barat waktu itu agak tenggelam. Karena epistemologi yang diwariskan oleh Plato ini coraknya subjektif, coraknya mistik. Lalu yang Aristoteles itu dilanjutkan oleh Alexander the Great di Romawi, yang kemudian jadi ajaran Helenisme. Nah, Helenisme yang berporos pada Aristoteles ini berkembang di dunia timur, khususnya dunia Islam. Sehingga Islam waktu itu jaya, karena epistemologi yang diwarisi oleh Aristoteles ini coraknya objektif. Sehingga jaya, peradabannya juga maju. Lalu kemudian keduanya, Platonisme dan Helenisme ini akhirnya bertemu di Italia, di sebuah kota kecil yang namanya Florence, yang nantinya melahirkan Renaissance. Nah, Renaissance inilah yang jadi tonggak awal jayanya Barat. Lalu akhirnya jadi terbalik. Dunia Timur, dunia Islam itu jadi suka mistik. Tradisi rasionalnya yang berkembang di timur seperti Persian yang diawali oleh Suhrawardi dan kawan-kawan,
itu sudah teosofis, coraknya sudah mistik. Ini yang dari Syiah ya. Kalau yang dari Sunni diawali oleh Imam Ghazali dan kawan-kawan. Beliau anti filsafat, meskipun cara beliau anti filsafat itu sangat filosofis. Akhirnya dunia timur, dunia Islam, Persian, yang subur itu tradisi-tradisi sufi, tradisi toriko, wali, ulama. Nah, itu yang dianggap levelnya paling tinggi. Sementara para ilmuwan, sastrawan, arsitek, tabib, dokter ya waktu itu dianggap levelnya nomor 2. Karena yang dianggap ilmu paling utama itu ya ilmu agama. Epistemologi idealisme yang bercorak subjektif dengan epistemologi realisme yang coraknya objektif ini sebenarnya saingan antara idealisme dan realisme. Yang nantinya dalam perkembangannya itu muncul aliran yang namanya fenomenalisme. Nah, tandingannya adalah realisme sebagai kelanjutan dari objektivisme dan subjektivisme. Jadi fenomenalisme itu adalah faham yang bilang bahwa realitas itu tergantung persepsinya manusia. Nah, teori ini yang punya namanya Immanuel Kant. Sedangkan kalau yang realisme itu bilang realitas itu eksis tanpa tergantung oleh persepsinya manusia. Contoh yang paling mudahnya itu begini. Misalnya rokok ini, rokok komodor. Rokok komodor ini kalau seluruh orang di dunia tidak ada yang tahu satupun ya bahwa ada rokok merek komodor, harganya murah, rasanya enak, maka rokok komodor ini ada apa tidak? Kalau seluruh orang dunia tidak tahu satupun ya. Kalau jawabannya tidak ada, berarti fenomenalis. Jadi realitas itu tergantung persepsinya manusia, tidak tergantung dirinya sendiri. Tapi yang realis bilang ada, mungkin pabriknya belum dibangun, tidak masalah, tapi hakikatnya rokok itu ada. Nah, manisnya kopi ini ya, kopi ini juga tergantung persepsinya manusia. Bagi yang suka manis, dikasih gula 3 sendok itu menurutnya belum manis. Tapi sebaliknya yang tidak suka manis menganggap dikasih gula 3 sendok itu sudah terlalu manis. Jadi kebenaran realitas itu tergantung persepsinya manusia. Itulah yang Immanuel Kant bilang das Ding an sich, atau realitas pada dirinya sendiri itu tidak pernah bisa ditemukan. Realitas apa adanya itu tidak pernah bisa dijangkau oleh manusia. Yang diketahui manusia itu sudah menurut persepsinya masing-masing, bukan realitas apa adanya lagi. Jadi das Ding an sich atau realitas apa adanya itu ketika sudah bersentuhan dengan manusia, maka akan jadi fenomena. Sesuatu yang sesuai menurut versinya manusia. Makanya kalau ada cowok yang bilang, aku mencintaimu apa adanya. Nah, itu bagi cewek jangan langsung percaya. Itu karena itu bohong. Cinta apa adanya itu tidak bisa dijangkau manusia. Jadi yang dimaksud aku mencintaimu apa adanya itu ya cinta yang sudah versinya dia. Kalau cowoknya memang orangnya baik, kelakuannya baik, sikap mentalnya baik, seperti saya ya misalnya, itu ya cinta versi saya itu ya cintanya berarti baik. Tapi kalau cowoknya sikap mentalnya seperti teman-teman saya itu ya cinta versi mereka ya saya nggak tahu lagi. Jadi fenomenalisme itu paradigmanya subjektivisme, sedangkan yang realisme paradigmanya objektivisme. Objeknya itu bisa independen. Sedangkan kalau menurut subjektivisme, objek itu tidak bisa independen.
Jadi epistemologi itu bulat di antara dua itu. Ada yang punya ide subjektivisme, ada yang punya ide objektivisme. Oke, aku rasa sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada waktu kita lanjut lagi.